Balik lagi di Cings Channel. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga teman-teman selalu sehat selalu ya, dimudahkan rezekinya, amin. Amin. Diperlancar urusannya, Amin. dan diangkat derajatnya. Amin. Ya robbal alamin. Ya teman-teman, karena sekarang tuh udah masuk pertengahan tahun ya. Benar. Pasti lu ada yang mulai mikir kayak kapan merit, kayak temen gua nih sebelah. Temenku juga. Jadi ya semoga kita tahun ini bisa mencapai 1 juta subscriber. Wah, benar. Tolonglah lu yang nonton follow, Iya. yang udah dijawab pertanyaannya follow, subscribe. Ajak teman-teman lu juga. Iya. Nanti kita mau ngadain kopdar, lu ajak aja semua. Iya bener banget, tunggu aja ya, nanti kita cari tempatnya, rutenya sama flyernya, lu Wah. tunggu aja. Pokoknya ntar kita bakal ngundang trio macan apa ya? Buat hiburan gitu. Iya, sama Tio Zebra. Biar ada makanannya tuh. Bener. Biar macan ada makanannya. Benar. Jadi di konten kita kali ini seperti biasa, karena Yoi. sudah duduk-duduk berarti kita akan merekomendasikan atau memberikan sebuah hal-hal yang nggak penting buat kalian. Haha, penting dong. Oh ya penting karena biasanya teman-teman sekarang tuh pada pasti nyari di YouTube itu rekomendasi. Yoi, bener. Gimana caranya Vespa bisa kenceng. Kenapa sih lu pada pengen kenceng? Apa yang lu cari, bro? Anjay. Ini dunia yang fana ini. Anjir, berlebihan. Berlebihan. Karena ya pada dasarnya laki-laki itu suka kekencangan, Bro. Kecepatan. Kekencangan, apapun ya. Termasuk kalau misalnya Arah lu mau kemana nih? Nggak tahu dah. Oke. Dan di konten kita kali ini kita mau bahas apa nih, Cing? kita ada di konten ban. Budget anak ngepres? Iya lagi. Ya. Kita ada konten ban. Jadi baik lagi. Kan kalau kemarin-kemarin kita merekomendasikan semua hal-hal yang berbau dengan mesin, oli, kan? Terus pokoknya kecepatan. Sekarang juga sama. Semua juga berbau dengan kecepatan. Karena ya baik lagi teman-teman pada pengennya kan motornya kencang. Iya benar. Sebenarnya nggak kenceng sih, maksudnya minimal bisa nyalip lah gitu. Ya. Kan kalau pakai standaran kayaknya pelan banget tuh. Ya benar banget tuh. Oke. Maka dari itu kita bakal bahas apa aja yang harus diganti untuk Vespa lu agar Vespa lu bisa 105 km per jam, Oke, jadi sebenarnya teman-teman mungkin udah banyak yang tahu dan malah udah pernah banyak yang nyoba juga. Maksudnya ngeganti Vespanya yang standar ke Vespanya yang udah kenceng gitu. Maksudnya mau upgrade Vespanya tuh udah tahu part-partnya. Tapi kan teman-teman nggak semuanya tahu dong. Bisa aja bokap lu nggak tahu, bokap lu mau racing gitu kan dia nggak Bener tahu banget nanya tuh, lu. Bet. Lo lebih up to date nonton kita. Nah, kita akan kasih tahu nih part-part apa aja yang diganti. Ya. Kalau misalnya Vespanya mau 105 km per jam. Benar Apa aja? banget. Yang pertama itu blok Vespa TK. Blok Vespa TK. Kenapa blok Vespa TK? Ya karena blok ini udah cukup bagus karena bahannya seramik dan ini ya cukup lumayan lah untuk di kelas budget di Di budget. di NN. Apa sih? Kan ada high end, mid end. Ini apa? Mid end. Mid Mid end itu end maksudnya kan- tengah-tengah ke bawah. Ya itu. Dia ada di kelas mid end nih teman-teman. Karena bahannya udah seramik dan port di lubangnya nih, Wit, udah cukup besar-besar, Bet. Oh, jadi bisa menyalurkan bensin dan tenaga kuliah. Enggak dong, sorry maaf. Maksudnya tenaga dari mesin keluar bisa sempurna, bisa maksimal. Bener banget tuh. Dan untuk harganya sendiri nih, Bet, blok TK itu 1,7, Bet. Oh, 1,7 juta. Iya. Jadi untuk bloknya aja. Ya sebenarnya ini tergantung sih pilihan teman-teman. Mungkin ada yang lebih murah juga, tapi kita sarankan tuh blok TK karena mungkin dari budget 1,7 itu kan bisa dapat yang portnya udah banyak, misalnya lubangnya udah gede-gede, terus bahannya seramik dan pasti tahan lama juga, Ci. Bener banget tuh. Karena dia TK. Mm-mm. Masih belum ke SD. Iya, masih gampang diajarin. Belum ke SMP, belum ke kuliah. Kalau SMP lebih mahal sih kayaknya. Udah mulai batu tuh. Baik kalau udah kampus tuh. Udah mulai jerawatan.
Lanjut, yang kedua ada seher. Seperti biasanya dan selalu kita ulang-ulang, kalau kalian mau upgrade pasti harus ganti seher. Nah, karena blok TK ini nggak sama gitu, nggak sama seher, jadi lu harus beli sehernya tuh terpisah. Nah, jadi kita saranin tuh ganti sehernya tuh merek Vim. Lagi-lagi Vim. Kenapa Vim, Bet? Nah, karena Vim ini selain budgetnya murah, dia juga Kualitasnya udah lumayan. Karena kan dia tuh dipakai sama motor Ninja. Nah, bener banget Ninja, tuh. 250 ya? Iya. 150 sih. 150. 250 yang 2 tak ya? 2 tak. Dan saran gue teman-teman, kalau misalnya lu udah pakai Vim, nah ini lu pakai yang ukurannya 250 mili dan ukurannya tuh C, Bet. Oh, dia ada tipe-tipenya lah ya. Tipe-tipe C. Nah, pasti kalian kayak nanya-nanya gitu. Maksudnya kalau kalian nonton konser atau nonton konten Coldplay dong. Oh, seru lagi ya. 11 juta, Bet. Iya. Jual Vespa dulu kali ya? Jual akun YouTube. Ya, ini dilelang akun. Nggak, maksudnya kalau kalian nonton konten kita sering gitu, misalnya sering update, sering nonton juga, pasti kita bakal saranin Vim. Kenapa? Karena ya baik lagi, Vim itu dipakai di Ninja, seher Ninja yang ya motor standarnya udah kenceng. Dan ini juga banyak pengalaman karena si El juga karena pernah pakai juga kan. Iya, gue pakai Vim. Iya, pakai Vim juga, dan itu ternyata awet dan ya lumayan enteng lah, nambah tarikan berapa horsepower. Jadi ini sangat direkomendasikan. Yoi, untuk harga sendiri Vim itu berapa, Bet? Harganya itu 250.000, jadi ya cukup terjangkau lah untuk seher yang awet dan pernah dipakai di Ninja. Anjay. Dan yang untuk ketiga nih teman, selain lu ganti blok terus ganti seher, nah lu harus ganti banget namanya karbu, intake dan membran, Bet. Ketiga-tiganya terus diganti. Ketiga-tiganya harus ganti karena kalau lu pakai karbu duduk, itu dia ngap-ngapan, Bet. Menahan kompresi yang cukup padat. Nah, untuk saran gue nih, Bet, untuk karbunya lu pakai aja yang CPO yang kemarin udah kita rekomendasiin, yang kita review. Iya, benar, CPO. Nah, kenapa CPO? Karena ya di sini pakai CPO dia doang. Yang pakai karbu diri. Iya, pakai karbu diri, yang CPO dia doang gitu maksudnya. Sebenarnya banyak sih, ada pilihannya banyak, tapi CPO itu mungkin lebih dari segi harga mungkin lebih murah. Bener banget tuh. Dan dia ada busnya juga ya. Iya, ada power jetnya. Bener banget, karena dia tipenya PWK. PWK. Jadi kalian kalau bisa tuh gantinya PWK aja, jangan yang PE ya. Kalau PWK kan dia ada apa tuh tadi yang lu bilang? Jetnya. Power jetnya. Jadi bisa nambah akselerasi di RPM yang tinggi lah. Gue kurang RPM berapa sih kira-kira kalau nambah itu? 7.000-an lah. 7.000 RPM dia berkebuka. Jadi motor udah teriak, nah makin kencang lagi tuh kalau pakai PWK. Nah, mereknya itu CPO. Jadi ada karbu namanya mereknya CPO. Untuk harganya sendiri, karbu CPO itu terpantau sangat murah, teman-teman ya. Itu harganya itu 250.000, teman-teman. Iya. Nah, untuk intake-nya, lu pakai intake aja, intake susun, Bet. Dan itu intake susunnya itu cukup murah, yang biasa aja lah, karena yang biasa udah cukup lumayan. Untuk harga intake yang biasa, yang susun itu 250.000, teman-teman. Nah, untuk membrannya nih, teman-teman beli aja yang KW-an mirip Boyesen, bukan yang karbon ya, Bet ya. Iya. Sebenarnya ini selera, tapi menurut gua lebih bagus yang mirip Boyesen dibandingkan yang karbon, karena yang karbon KW itu kelihatan banget KW-nya, teman-teman. Iya, benar sih. Cepat banget hancurnya, Bet. Oh, karbonnya ya, karena KW kan. Karena KW, jadi ntar grepes-grepes nanti. Tapi gue bener, Cing, kenapa kita kalau sih ya kita lah menyarankan kalau intake-nya itu harus intake susun, kenapa nggak intake kodok aja? Karena di intake susun itu membrannya itu udah pakai RXZ, Bet. Sedangkan yang di kodok itu dia membrannya itu masih RX. Oh, jadi untuk teman-teman yang sangat mencintai kecepatan, kayaknya intake susun lebih lebih rekomen. Karena dia lebih besar diameter intake-nya. Iya, dan membrannya bisa pakai RXZ. Dan untuk harganya sendiri, teman-teman, yang mirip KW-an Boysen yang gue lihat di marketplace itu harganya 280.000, teman-teman. Nah, benar. Jadi cukup murah lah. Jadi sebenarnya ini standarnya emang ya 200-an lah ya, 200. Di bawah 300 lah, gue nggak mau bilang 200-an ya. Maksudnya di bawah 300 gitu kan, bisa 280, ya. 250. Kalau teman-teman ada duit lebih ya beli yang ori lah. Iya. Main beli KW. Nah, lanjut, ini adalah ganti spool, Bet. Oh, spool. Selalu spool ya. Kenapa spool?
Karena biar api lu itu kuat menghantam kompresi yang padat, Bet. Kalau misalnya spool yang nggak diganti nih, apinya kecil nih, businya jadi mati-matian mulu, Bet. Jadi nggak stabil ya? Nggak stabil, karena businya jadi hitam. Nah, untuk spool teman-teman, sebenarnya kita masih belum bisa rekomendasiin. Tapi kita ada kabar baik buat teman-teman. Kita bakal ngejualan yang namanya spool, teman-teman. Wih, mantap. Jadi spool ini sebenarnya ada mereknya. Apa? Cing spool. Cing spool. Nanti kalau misalnya kita udah akhirnya bekerja sama dengan beberapa pihak, nanti kita akan taruh linknya di deskripsi untuk pembelian spoolnya. Dan untuk jangkauan harganya nih, Bet, kita bakal ngejual di harga 150.000, Bet. Gimana? Lu pengen beli? Ya, apa lu udah mulai nggak sabar? Lu tulis di kolom komentar. Iya, dan sebenarnya spoolnya tuh rakitan lah ya, handmade. Jadi nggak ada mereknya, tapi ini bisa dipercaya karena banyak banget temen gue tuh pada pakai spool rakitan ini. Bener banget. Karena nggak ada mereknya, jadi kita namain Cing spool. Cing spool. Yoi, bener banget. Kita bikin embos kali ya ntar. Embos Cing spool ya. Keren. Nah, untuk totalnya nih, Bet, berapa tadi, Bet, biaya estimasi Vespa mencapai 105 km per jam biar jadi Jamakuro nih, Cing. Benar. Totalnya itu kalau misalnya kita hitung satu-satu, itu ada bloknya itu 1,7 tadi kan, terus CR 250.000, kagunya 280.000, terus intake-nya 350.000. Emang kita kagak mahal ya? Iya, intake-nya lumayan. Ya, intake susun lah itu. Terus memberannya 280.000, itu pakai yang ngerek jet. Nah, spoolnya kan belum ada nih, tapi kisaran harga itu 150.000. Nah, nanti bakal ada juga tuh, cek-cek aja di keranjang kuning ya. Cing spool. Nah, totalnya sendiri itu ada di harga 3.010.000. Nah, tapi ini bukan harga patokan, bisa jadi kalian tuh maksudnya bukan jadi harga yang gua kalau mau pakemnya, bukan harga pakemnya. Bukan pakemnya nggak segitu, bisa jadi lebih murah atau mungkin bisa jadi lebih mahal, tergantung teman-teman belinya di mana dan part yang digunain tuh sama persis atau mungkin ada yang dibedain. Bener banget tuh, Bet. Dan di estimasinya itu ada 3.010.000. Nah, gimana tuh, Ci? 3.010.000 ya, lumayan lah. Itu Vespa lu yang penting udah bisa 150 km per jam. Iya. Lu udah bisa tuh dapetin stiker Jamakuro. Iya, benar. Stiker kura-kura pakai jet. Iya. Jadi mungkin gitu aja, maksudnya ada total dari yang kita sarankan. Benar banget tuh, Bet. Blok dan segala macamnya gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman kayak aku pengen mau kenceng nih, 105 km per jam. Nah, itu bisa jadi opsi-opsi tuh yang tadi apa yang lain-lain, terutama spoolnya sih. Kalau spoolnya kan walaupun Cing spool. Nah, walaupun dia belum ada, tapi kita kan bentar lagi, kalau nggak salah ntar ada 2 jam lagi. Cepet banget. Ya tapi pokoknya gitulah. Kalau misalnya teman-teman pengen upgrade, berarti kalian harus nyiapin budget 3.010.000. Kalau misalnya sama persis. Tapi kalau misalnya enggak, gue mau yang ganti, Cing, mau yang lebih murah, ya nggak apa-apa, terserah, karena bisa disesuaikan dengan budget kalian juga. Bener banget. Dan nanti untuk launching perdana Cing spool, kalau ada yang spool yang beli, kita giveaway 1. Wah, cakep. Kalau yang beli ntar ada giveaway 1. Iya, kalau ada yang beli, tapi sampai 10 dulu lah. Iya. Biar balik modal, anjing. Apalagi, Cing? Udah, itu aja. Nah, menurut teman-teman, dari rekomendasi tadi tuh, dari beberapa part yang kita sajikan, menurut teman-teman apa aja yang harus dilakukan biar nyampe 105? Kali aja dia punya pilihan sendiri, Bet. Iya, atau mungkin dengan harga 3 juta itu worth it apa enggak? Iya. Atau teman-teman punya rekomendasi lain, kayaknya ini lebih murah, Cing, atau mungkin ini lebih bagus, harganya lebih gampang gitu. Atau mereknya ini lebih terpercaya gitu. Bener banget. Diskusi aja di kolom komentar. Dan jangan lupa, kira-kira kalau misalnya teman-teman kalau kita ntar ngeluarin Cing spool nih, lu perlu beli gak? Tapi saran gue beli sih, karena emang itu awet. Iya, karena ada yang memakai sampai 2 tahun kan. Bener banget. Dan kalau lu ganti karbu diri juga nggak masalah. Bener banget. Nanti jadi lu bisa keren di temen lu. Misalnya, lu pakai spool apaan? Pakai CS nih. Anjay, apa tuh? Cing spool. Iya. Oke, mungkin gitu aja konten Ban kali ini. Ban? Budget Anda ngepres? Iya lagi. Tapi ini sebenarnya nggak kompres sih, 3 juta mah gede ya. Iya, tapi ya oke lah. Oke lah, daripada beli poli ini. Benar. Jadi kalian bisa dipikirkan atau bisa cari part-part lain yang lebih murah, atau mungkin teman-teman punya rekomendasi lain. Jadi bisa diskusi di kolom komentar. Benar banget. Oke, jadi gitu aja konten kita kali ini. Kalau misalnya kalian suka dengan konten ini, jangan lupa di like. Jangan lupa di komen karena gue bakal ngingetin ke teman-teman kalau adminnya sangat
pengrajin spool ya. Anjir, pantes tangannya tembaga mulu. Iya. Bau tembaga ya? Iya, bau tembaga. Iya bener. Itu sampai serpian-serpian itu masuk ke ketek-ketek ya. Oh jadi emas. Jadi bronze anjing. Coklat. Jangan lupa di-share ke teman-teman kalian kalau konten ini bermanfaat dan jangan lupa di-subscribe juga. Dan selalu dukung anak-anak muda yang kreatif seperti kita teman-teman. Betul sekali. Dan kalau misalnya kalian lagi gabut, jangan lupa juga di-follow di Instagram atau TikTok kita di @things_channel. Dan dukung kita sampai 1000 subscriber, bahkan harus lebih nih teman-teman. Karena nanti ke depan ya bakal ada live streaming, kalian bisa tanya jawab di TikTok kita, Be. Benar, sekarang kita juga mau jualan. Ya, oke. Jadi gitu aja, gue cabut. Gue El cabut. Sampai bertemu di konten kita selanjutnya dan bye-bye.